Oke, selamat bertemu kembali dengan kami Puma Ngopi, Ngajeni dan Ngopeni. Setelah di part 1 kita sudah bersama Mas Depong dan Ustadz Bayu. Karena waktunya yang kemarin kurang dan saya belum terpuaskan. Ustadz Bayu gimana? Masih banyak pertanyaan banyak pertanyaan yang belum diungkapkan. Mumpung ini sudah termasuk manusia malam. Jadwalnya sungguh padat, alhamdulillah masih longgar. Padat dulane. Jadi kita lanjutkan untuk part 2. Nah, part 2 kali ini kita lebih intens lagi. Jadi untuk teman-teman pemirsa yang pengen tahu lebih dalam tentang Mas Depong ini atau Tonis ini, yang terutama tentang keislamannya, dakwah, karena kita channel dakwah, simak terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena Imam Ghazali pernah berkata, hal yang paling berat adalah nafsu, hal paling lama adalah masa lalu, dan hal paling ringan adalah meninggalkan sholat. Tapi ini ada satu hal lagi yang paling ringan, yaitu like, comment, dan share. Mantap. Aja lali jempol ngene, aja dieneke. Pengen lagi saya sakit. Jadi kita harus positif thinking terus. Betul. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Ustadz Bayu dulu nih. Kira-kira hal yang masih penasaran di Ustadz Bayu ini apa ini untuk Mas Depong ini? Yang ingin saya tanyakan untuk Mas Depong, jenengan bisa dikatakan adalah seniman. Tapi Pekerja seni. Pekerja seni. Oh, pekerja seni. Beda ya dengan bedanya apa, Mas? Kalau seniman itu sudah menelurkan karya. Ya ada lagunya, ada gitu. Kan tadi udah buat lagu. Ya punya cuma kan belum begitu merasa belum. Belum. Jadi Gitu pekerja seni lah. Pekerja seni saja. rendah diri. Gitu. Jadi nggak apa-apa, seniman jadi keren terus. Keren. Karena Pekerja seni. oke penyanyi-penyanyi akhirnya Diangkat. diangkat oleh beliau. Yang ingin saya tanyakan gini. Jenengan kan punya anak ya? Ya. Punya anak, Alvaro. Apakah nanti anak jenengan itu juga harus melanjutkan estafet kerja seni jenengan? Ya. Supaya juga nanti harus keyboard dan sebagainya, bikin campur sari dan sebagainya. Ya. Tetapi di sini Alvaro juga jenengan izinkan untuk ikut hadroh al-asyikin. Ya. Dan alhamdulillah sekarang menjadi pemain inti al-asyikin, serba bisa, Alhamdulillah. gitu loh. Saya juga pertama kali dengar itu gumun. Kok iso? Kok boleh kan gitu ya. Nah, latar belakang seorang kerja seni tapi ikut sholawatan anaknya kok diperbolehkan. Nah itu gimana? Kalau saya mengalir. Mengalir. Jadi anak inginnya kemana, saya ikuti selama itu hal positif. Saya kelasnya gitu. Terus lebih senang lagi kalau ikut hadroh, saya lebih senang lagi. Jadi saya berterima kasih sama jenengan. Jadi timbangnya bocah dolan nang genah karo kancane rono-rono ikut jenengan hadroan. Alvaro ini kan putrane jenengan. Ya. Akhirnya ikut al-asyikin. Dipimpin apa dia apa sih Mas di Mas Bayu? Bagi apa nih? Ya saya dijadikan pimpinan. Ya mimpin ya ngasuh. Nah, gitu. Itu awal mulanya gimana Mas? Kok bisa nih seorang putrane pemain musik kok malah ikut hadroh? Oh, gitu. Orang gitaran, drum-druman itu malah hadroh. Pertama kali saya Stop dulu. Jangan bilang temu loh ya. Oh gitu. Soalnya kemarin ada yang tersinggung. Temu dari. Temu Mas Aji. Lah kenapa tersinggung? Kok temu dari. Kalau Mas Alvaro ini gimana? Nemunya gimana? Oh, nemunya itu ketika saya kan guru SMP. Terus saya mengadakan ekstra hadroh di sekolah. Alhamdulillah ada beberapa yang mendaftar dan di situ saya menemukan Mas Faru. Jadi ketika saya ajari hadroh itu langsung nyaut, langsung nyanda dibandingkan dengan yang lainnya. Langsung diajari ini langsung bisa, diajari tam bisa, bass bisa, kan gitu. Terus batin anak itu ajaib. Nah akhirnya cepet men dibandingkan dengan teman yang lainnya. Tapi waktu itu udah tahu Mas Alvaro ini putranya belum tahu sama sekali. Terus ada acara Kenjati Oso. Waktu itu pas jam sekolah juga karena waktunya baca duhur. Udah saya ambil, saya ajak Kenjati Oso. Ketika itu gabung dengan anak-anak al-asyikin langsung masuk dan saya bilang dengan anak-anak al-asyikin katanya setuju dan ternyata anaknya oh iya. Mas pas gabung itu
kok harus tanya anak-anak Al-Sikin ternyata setuju. Nggih. Bukannya semua harus manut jenengan. Yang kita masuk ya tak masuk kayak gitu. Karena kan ya Asyikin ini adalah yang keluarga. Oh iya. Ibarat keluarga, Musik jadi bersama. musik bersama. Hadroh bersama. Hadroh bersama, milik bersama. Jadi ya iya. ketika mau masukkan seorang, kalau anak-anak nanti tidak setuju ya nggak saya masukkan. Tapi kalau anak-anak yang lainnya setuju, oke, ya kita baru masukkan. Jadi kan ya mencari chemistry lah. Chemistry. Jadi menyatukan musik itu nggak gampang. Jadi walaupun hadroh, ya. Walaupun ibaratnya pekerja seni tingkat skillnya tinggi, kalau nggak pernah gabung nggak bisa menyatu musiknya. Sekali. Nggak ada nadanya, nggak ada rasa. Jadi rasanya rasa yang ketemu. dipakai itu tadi ya. Sekali. Di hadroh mungkin sama juga seperti itu. Jadi hadroh itu tidak sekedar hanya nabuh takduk, tapi rasanya juga harus main. Ada Terus rasanya. akhirnya tahu kalau Alvaro ini putranya Mas Depong. Saya tanya rumahmu mana? Aku siap ya. Langsung anaknya sopo gitu ya udah. Oh gitu. Oke. Ternyata Tapi waktu itu udah izin Mas Depong. Kalau saya kan dulu ekstra itu ikut ekstra. Oh ikut Terus ekstra. ekstra di sekolah. Terus akhirnya saya tahu. kalau mau ikut Asyikin udah izin dulu, udah bilang. Ya saya malah seneng. saya juga minta WA nomornya Mas Depong dari Mas Paro, minta izin lah. Kalau saya ajak kegiatan kalau malam kan sampai malam. Ngomong-ngomong ini kan tentang hadroh dan campur sari. Kalau anaknya campur sari kan kebanyakan diarahkan ke campur sari, akhirnya ini ke hadroh. Ini soal agama Mas. Aku nih yang mau tanya. Kalau dulu aku kan nggak sama aku sih, maksudnya apakah agama itu kita semua Muslim nih ya? Ya. Bapaknya Muslim juga kan semua. Ya. Jadi kita termasuk orang beruntung. Ya. Nah, gimana nasibnya mereka yang akhirnya lahir di keluarga yang non Muslim? Nah, mereka akhirnya lahir di keluarga non Muslim, akhirnya mereka yang mengikuti agama yang kalau mereka ikuti. Nah, itu gimana, Mas? Nabi Muhammad mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah suci. Terus Nabi Muhammad SAW melanjutkan, apabila ingin menjadi Islam atau Yahudi, Nasrani atau Nasrani, itu tergantung kepada orang tuanya. Kalau ada kiai yang melanjutkan begini. Astagfirullah. Jadi gini Mas, kalau tadi kan soal hadroh, Mas Alvaro ikut hadroh itu karena jiwa seni dari bapaknya. Nah, kalau alhamdulillah kita kan dari keturunan Muslim, akhirnya kita ikut Muslim. Apa berarti kan mereka yang dari keturunan mungkin selain Islam, akhirnya ikut agama yang selain Islam, itu nasibnya gimana? Apakah yang pasti masuk surga itu kan Islam, yang syahadat gitu ya, Islam ya. Jadi mereka yang nggak dari keturunan Islam itu gimana? Anak-anak yang lahir bukan keturunan Muslim. Yang perlu kita garis bawahi yang pertama yaitu semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi penganutnya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya kita adalah agama yang paling benar karena kita agama adalah Islam. Tapi untuk yang lain monggo kan itu. Terus untuk anak-anaknya gimana? Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Setiap anak yang lahir itu adalah suci. Fitrah, tidak ada dosa, tidak ada nasab kemaksiatan, itu tidak ada. Maka tergantung orang tuanya mau menjadikan apa, apakah Yahudi, Nasara, Majusi ataupun Islam. Jadi orang tua memang sangat berperan besar untuk perkembangan seorang anak. Terus akan tapi ketika nanti sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang mana batil, maka bisa jadi nanti dia akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menemukan Allah Subhanahu wa taala di lembah dosa, itu banyak. Ya, jadi hidayah datangnya dari Allah, ya kita berdoa saja. Semoga mendapatkan hidayah. Kalau kita ini beruntung dilahirkan di Islam, karena orang tua kita Islam, berarti itu adalah suatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ya Mas ya. Wallahu alam lagi, terserah Allah. Yang menentukan kamu nanti dapat hidayah enggak itu kan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi
hidayah itu kan ya juga harus ikhtiar dicari. Ya, Dicari. Ada di sini yang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon dimaafi ya, dimaafi. Alhamdulillah sampai sekarang detik ini kita alhamdulillah masih Islam. Tapi wallahu alam, tapi wa iyadu billah. Di hari kedua. Nah, kan gitu. Jadi Semoga masih tetap misteri. iman. Nah, semoga iman. Amin. Amin. Balik lagi ke Mas Depong ini, karena topiknya Mas Depong tentang bermusik. Nah, ada angen-angen nggak sih Mas? Jadi, wah aku bermusik ini. Tadi kan kita ada tanya yang di part 1 kemarin, itu kita ada tanya, mungkin nggak Mas Depong nanti kalau udah usia-usia tertentu, akhirnya beralih ke musik religi, main hadroh kan gitu. Nah sekarang ada angen-angen nggak pengen berkolaborasi dengan kiai atau habaib atau hadroh siapa gitu Mas? Kalau saya angan-angan pengen kolaborasi sama Ustadz Bayu. Ustadz Bayu. Asikin. Kan iso gimana ya? Pak E nyampur sari anaknya hadroh. Oh iya. Gitu. Itu Berarti kan gayeng. seimbang. Kan gayeng. Nah ini malah saya Meriano anakku, aku tanggapan, anakku tanggapan. Online bulan-bulan gini ya, bulan-bulan pengajian toh di sini. Kalau hadroh kan, kalau bulan-bulan gini pamitan haji. Oh iya. Banyak pamitan haji kan. Nah, kalau campur sari kan nggak ada. Ada. Apalagi nanti bulan suro. Dan hadrohan masih. Masih. Kan ada Pengajian. Jadi yang pamitan itu siapa Pak? Jawab sih, sorry loh ya. Sorry loh, aku jawab loh. Oke. Tunggu kolaborasinya. Iya. Insyaallah. Jadi gini Mas, apa ya? Ini saya, kalau ziarah itu kan lebih ke makam-makam ya. Kalau Mas Depong ini kan naik-naik gunung gitu. Iya. Nah, waktu naik gunung itu kan juga menemukan ketenangan, Mas. Nah, bedanya apa, Mas? Dengan ziarah tenang, kalau naik gunung tenang. Boleh rasa ziarah naik gunung. Oh, lain. Lah, Itu sensasinya. Kalau naik gunung saya senangnya kalau di sana itu tenang, tapi saya berdoa. Doa kan prinsipnya gini. Kalau di gunung itu kan tinggi tempatnya. Insya Allah doa kita langsung didengarkan sama Tuhan. Tidak terhalang sama apapun. Logikanya tidak gitu. Oh iya. Misal saya naik ke laut, saya berdoa di situ. Ya apa sing tak pingin ini saya doakan di situ. Berarti anu ya Mas ya, mensugesti keyakinan ini. Itu. Cedak. Kalau prinsipnya gitu. Jadi kalau di gunung kan awan pun di bawah kita loh. Oh iya. Awan kan di bawah kita. Jadi ya insya Allah doa kita lebih cepat didengar sama Amin. Tuhan gitu. Kalau saya gitu. Kalau untuk ziarah sendiri doanya lebih ke mendoakan yang di makam. Tapi kita tetap juga memohonnya kepada Allah. Wasilah aja, perantara saja. Kalau memang ini Mas Ustadz, yang diutarakan Mas Depong tadi kan dekat. Apa memang ada ini pengaruh seperti itu? Ya kalau itu keyakinan Mas Depong monggo. Oh gitu. Monggo, tidak apa-apa. Tapi kan gini. Paling tidak lebih meyakinkan hati ya. Tapi jangan sampai beranggapan Allah itu di atas, betul. Oh jangan, gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Ya, betul. Gitu. Tidak bertempat. Karena kalau sampai nanti ditarik lagi, tempat sama Allah duluan mana? Tempat sama Allah. Ya. Tetap duluan Allah. Berarti kalau nanti dikatakan Allah itu di atas, berarti kan bisa dikatakan Allah itu tempat itu lebih duluan daripada Allah. Kan gitu. Misal contoh lagi. Misal nih, ini kan aja disiram kopi nih loh. Disiram kopi. Iya. Enggak. Kan gini ya. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Ini kan tempat. Di dalamnya ada sesuatu yang bersemayam. Kopi. Berarti antara tempat dan kopi lebih besar mana? Tempat. Kalau nanti ada di dalamnya, mohon maaf banget. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tempat, berarti Allah lebih kecil daripada tempat. Kan gitu. Berarti naik gunung itu ya meyakinkan si penaik gunung untuk lebih dekat. Boleh, enggak apa-apa. Jangan mengasumsikan Allah itu di atas. Ya karena mungkin
apa ya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya apa? Ladangnya akhirat. Jadi emang ada tempat-tempat yang kiranya untuk berdoa itu mustajab. Misal di Makkah, di Madinah. Kalau Mas Depong kan ya mustajab. Kalau Mas Depong kan mungkin saya di gunung itu seakan-akan Allah itu hadir. Enak di situ loh. Karena di situ sepi, sunyi. Nah, gitu. Kadang-kadang kalau saya kan muncak pasti campnya di atas, di puncak yang paling tinggi. Paling tinggi. Itu baru ngecamp. Campnya di situ, pasti saya di situ. Jadi sunyinya malam itu iya. Enak. Jadi saya seringnya berdoa di situ kalau waktu malam-malam gitu. Alhamdulillah. Saya malah ada yang pernah. Saya belum Jadi pernah kalau puncak. naik gunung itu senangnya di situ. Jadi perjalanannya yang pertama. Terus yang kedua kalau udah di puncak doa kita. Kalau saya berdoa gitu. Lebih banyak berdoa. Asli jenengan itu hobinya muncak atau pekerja musik atau koyo Yo. apa dilakoni yo tari yo. Yang cuma sekedar hobi ya. Oh, sekedar hobi. Sebenarnya kalau bermusik kan mulanya hobi. Oh, hobi yang menghasilkan. Ya, Indah. akhirnya gitu. Jadi untuk Alvaro balik ke musik ya teman-teman. Alvaro ikut hadroh kan seneng. Berarti kan dengan mengizinkan Alvaro ikut hadroh. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak Jan buat lagu yang terinspirasi oleh Kiai? Wah, kalau itu rada Biasanya kan tentang cita-cita. Kalau Bukan takut- Kiai sih. Medine ku tetap- alat. Medine ku alat itu. salah-salah kata bahaya. Alat malati itu. Kiai ulama itu malati. Oh, Ada harus hati-hati. harus Ya? hati-hati. Tapi ada yang buat jangan pegangan salah satu kiai atau ulama. Iya ada. Ada Ya, yang ini mau ya Kiai yang di tempatin jenengan itu mau kan. Oh. Enggak ada nggih. Berarti kalau ada apa-apa tentang Dia curhatnya sama keimanan, itu. curhatnya Oh, sama nah. itu. Kalau nanti dia kayak kan tanya yang ada lagi. Kiai beliau. Iya dari yang pegangan beliau dari Abah Thaifur itu. Apa Taifur? Oh nggih. Oh, Masyaallah. Taifur. Masyaallah beliau wali besar nggih, wali besar. Dalamnya. Dalamnya Purworejo. Purworejo. Jadi Oh, yang beliau- Purworejo. Dia Purworejo. tiap bulan Ramadan ada dai Ramadan Dari itu loh. Ramadan. Oh, daerah Mata. Jadi tiap masjid yang dekat saya Berarti itu jenengan ini ada. termasuknya aktif ya, Mas? Ya enggak aktif banget. Oh, nggih, pengurus masjid juga. Ya enggak. Cuma seneng. Senang. Pernah Kalau- pengajian di tempatnya Mas Depong ini, transitnya di rumahnya beliau. Gus Rifai. Gus Rifai. Iya. Nggih. Oh, Gus Rifai. Nggih, Iya. pernah transitnya di rumah beliau. Alhamdulillah nikmat. Pengajian umum apa Umum, majelisan majelisan juga keliling selapan sekali juga. yang job, Mas? Job pertama jenengan itu kan tadi ceritanya yang di part 1 kemarin 17 Agustus. Nah, job pertama sing paling berkesan di dunia wedding, Mas. Kan tetap beda. Kalau- Pembawaan wedding nikah sama 17-an. Heeh. Pertama jenengan di job nang wedding tuh gimana? Di mana? Wah, nah itu lupa saya. Sampai Kalau lali. kalau kenangan pernah gadok campur sarinya datang 2 pernah. Pernah. Oh gitu. Oh. Dengan datang juga yang lain datang. Jadi yang punya hajat itu mintanya saya. Nggih. Dia nyuruh orang. Lah orangnya ini tanya saya, harganya berapa? Enggak gadok. Enggak gadok, kayak Dia cocok. nyari campur sari lain. Oh, gitu. Sampai hari H yang punya hajat nelpon saya. Saya suruh datang ke situ. Ya, akhirnya datang. Akhirnya saya datang ke situ, saya udah cek sound. Yang ini campur sari yang nyari yang ini datang. Saya udah cek sound. Iya. Ya udah, akhirnya kita turun. Turun. Turun terus akhirnya rembukan. Oh iya, rapat, iya. sama Rapat, yang rapat. punya hajat itu. Yang punya hajat marah sama yang disuruh itu. Wong aku ngakonku ndepong kok mbok golek liyane. Oh, Nggih. Akhirnya itu 4 bulan puasa, ya ingat. Bulan puasa. Bulan puasa itu. bulan puasa nikahan. Orang enggak lahiran. Oh, lahiran. lahiran. Terus akhirnya diputuskan saya yang dekat, saya yang mengalah. Oh gitu. Akhirnya yang punya hajat ini, kowe main ramain tetap tak bayar. Oh gitu. Katanya Oke. gitu. Akhirnya ya udah, kalau gitu saya yang malam, yang dicari orang ini yang siang. Oh, Padahal saya alat sudah di situ, saya udah cek sound. Sudah di panggung. Udah di cek sound. Ramadan campur sarina. Iya kan? Siang. Maaf, itu yang punya hajat Oh, non-muslim. nggih. Oh gitu, nggih. Unik. Ya, itu pernah kejadian. Cuma sekitar 50 sini juga. Sudah 50. Coba lagi. Iya. Kalau seumpama nih Mas, saya mau ngundang jenengan, Nggih. seumpama gitu. Nggih. Terus saya request Heeh. yang nyanyi pakai
pakaian muslim. Bisa. Oh bisa. Bisa. Oh bisa. Nggak apa-apa. Yang Nggak apa-apa. nggak apa-apa, yang penyanyinya pakai jilbab bisa. Oh gitu. Ya kan sekarang ada yang request gitu juga ada. Oh ada ya? Ada. Sudah pernah juga. Yang minta yang nyanyi cowok semua, ya saya layanin. Oh yang gitu. Jadi tergantung request yang ngejob gitu. ada yang request minta jilbab, justru saya malah lebih seneng. Oh gitu. Kan ini halus-halus gitu. Oh, Kalau gitu. menurut saya kan kalau iya ya penyanyi lebih kajen. Oh iya, diajeni ketika Gitu. Jadi mereka mau nyentuh, mau deket kan sungkan. Kalau Oke. seperti itu. Oh, iya. Otomatis kan kalau pakai jilbab nggak berdiri, nggak joget kan gitu. Otomatis duduk saja. Kalaupun berdiri mesti ya nggak Iya, terlalu nggak- joget. Oh, gitu. Gitu. Ya anteng lah, tenang. Oke. Ya mungkin nyanyinya seperti daun ini. Santai, Iya, santai. ngikutin irama, klasik gitu ya. Kalau ini mah di musik. Katakanlah pendiri kan jenengan sama Mas Bowo. Iya. Pemain ini pernah ganti berapa kali jenengan? Kalau pemain, Yang inti aja, yang inti ada berarti ya. iya ya yang ketipung itu perjuangan loro-lorone juga. Manyel Mas Manyel juga termasuk dari nol, awal. dari nol. Dari nol juga. Dari nol. Itu perjuangan dari Kalau nol. ini Mbak Soimah. Nah, Mbak Soimah juga dari nol. yang kalau Soimah Sudah pernah yang ganti. periode kedua. Oh, periode kedua. Tapi dari saya berdiri udah kenal. Cuma dia kan dulu punya grup sendiri. Oh, dulu udah punya grup. Baru akhir-akhir ini tak saya grup sendiri, Oh, ikut biasa. saya. Tonis. Kalau personel Kendang Personel. dulu yang ganti Kendang sama Saron. Kendang, Kalau dulu Saron. saya teman Boyolali. Kalau gitar, Yang sekarang vakum. Yang Yang vakum. Mas Mehmet itu vakum karena dia lebih pilih swasta, jualan sekarang. Oh, saya jualan. Jualan, Oh. pilih jualan. Ada ya yang ya. Berarti permusik itu ya tetap ini ya. Personilnya ganti, maksudnya tetap harus penyesuaian. Iya, kalau ganti personel penyesuaian lagi. Penyesuaian lagi. Oh. Chemistry-nya. Chemistry-nya nggak dapat. ada Sama, ada latihan. juga gitu. Oh gitu. Oke. Oh. Jadi ganti personel juga harus Penyesuaian. penyesuaian lagi. Sekali dua kali aku tampil ya baru nanti enak. Yang latihannya kan, Mas? Kalau Dan saya latihan. latihan di panggung. Latihan di panggung. Pas tampil berarti. Jadi gini, intinya latihan di panggung itu sekali, dua kali, tiga kali lah. Keliru. Cuma nanti habis itu ingat. Oh. Lain kalau di rumah latihan. Iya. Ya, di rumah latihan. Nanti sampai saatnya manggung lupa. Malah lupa. Oh. Tapi kalau kita latihan pas manggung cuma dikasih lagunya ini, garapannya seperti ini. Nanti di panggung seperti apa, lebih cepat ingat. Oh, Kalau menurut saya gitu. Berarti timnya ya pro ya, Ya. termasuk ya. Harus Alhamdulillah benar-benar saya chemistry-nya pemainnya nggak pernah gonta-ganti. Oh. Yang sekarang ini personal ajak terus itu terus. Berarti yang termasuk menunjang untuk bisa konsisten itu ya pemainnya aja Iya. stabil. Jadi nggak harus orang yang skillnya pinter banget nggak. Yang penting kompak kalau Tapi saya. ya loh, tahun di sini ya kalau saya lihat MC pun lah pasti Mas bawa terus. Iya. Karena saya prinsipnya gini. MC-nya kakak saya. Kalau ada rezeki saya bagi berdua. Tapi pernah ada ini Mas, sing request ganti MC. Ada. Ada. Saya nggak terima. Oh, nggak mau. Nggak mau. Oh, cari yang lain. Iya. Jadi kalau ada Maksudnya nggak diterima job kan? enggak terima job. Cuma untuk perasaan ya terserah lah. Iya, kalau mau nggak mau minta MC yang lain saya nggak mau. Oh, gitu. Kalau tambah personel lagu Kalau- ini boleh. Boleh. Oh, gitu. Kalau misal MC tetap Mas Bowo, ada bintang tamu MC lagi nggak apa-apa. Oh, gitu. gitu. Emang itu dari dulu. Ada yang dari jauh-jauh udah sampai rumah minta MC-nya ini lain, saya nggak mau. Cari yang lain aja gitu. Berarti memang buat ikon Iya. tahun ini ya MC ini Mas Bowo. Keyboardnya yang tepung. Itu kalau ada saya sama kakak, ya udah itu tonis. Oh, itu tadi. Tahunya gitu orang gitu. Iya sih. MC Emang mesti gue terus. gitu, Mas. Nanti kalau seumpama Mas Bowo nggak datang, kayak mungkin ada sesuatu yang kurang. Kok aneh. Aneh gitu. Ini Tonis Paudu ini. Walaupun tulisannya ya Tonis. Iya. Waton muni sak isone. Tapi aku ya iki loh. Aku pikir itu waton muni sak isone
ku yo celotehan Mas Bowo Kalau pas waktu MC dan hanya sekedar apa ya guyon. Ya. Maksudnya bukan awalnya bukan itu loh. Memang dari awal itu. Dari awal memang kita Tak kira jeneng Tonis ini keren loh dhisik. Maksudnya Tonis ini kan kayak bahasa Inggris. Inggrisan Iya. sithik ngono. Iya. Makanya kan titik koma di atas itu. Saya juga itu. Kadang kalau yang Inggris. ngomong maca Tony S. Tony S. Nama besarnya apa? Tony S. Dal Tonis. Ya. Ternyata Jawane Waton waton saja. muni sak isone. Dan Cara itu memang bahasa Arabnya asbun ini. Oh, Asal bunyi. asal bunyi. Oh ya, keren. Ternyata Pintar di-prepare. juga ya lugah Arabiahnya, Masya Allah. Harus di-prepare ternyata sampai asbun juga. Asal bunyi. Untuk Mas Depong ini Ki, pernah nggak main campur sari terjadi hal-hal mistis? Nah, ini kan buatan kulonun dan sebagainya akan ada terjadi sesuatu gitu. Ada pernah. ya? Pernah. Itu tapi alhamdulillah bukan grup saya. Cuma saya waktu itu dipocok. Itu ikut grup lain. Oh gitu. Tapi saya yang main saya pemainnya sama MC satu rombongan dengan saya. Cuma penyanyinya lain. Oh gitu. Ikut Dengan nama lain. Ikut nama lain, ikut orang. Oh, gitu. Nggak tahu itu di daerah Wonogiri ya. Mistis itu. Penyanyi 3. Yang 2 ini nyanyi musik keyboard nggak apa-apa. Tapi yang 1 ini nyanyi keyboard mati. Terus berulang. Terus berulang. Nanti diulang. Yang ini berhenti nyanyi. Yang 2 ini keyboard nggak apa-apa. Nanti yang 1 ini nyanyi keyboard mati lagi. Pernah itu. Pernah ya. Terus akhirnya apa Mas? Solusinya apa? Akhirnya itu solusinya ya. Si penyanyi yang 1 ini nggak nyanyi loh akhirnya. Ya itu kan kalau di Wonogiri sebelah selatan sana, job itu nyebrang. Nyebrang itu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Oh, Itu sudah dekatin maghrib. Iya. Akhirnya istirahat dulu. Istirahat dulu, kita nyari sesepuh lah di situ. Oh gitu. Intinya gitu. Ya dungo gitu ya. Ya minta ya Solusi lah. Heeh, kita di situ kerja kok ada yang gangguin. Oh gitu. Saya tanya temen son di sana, kalau di sini udah biasa Mas katanya. Oh. Nah kalau di sini udah biasa, kalau saya luar biasa. Kaget gitu. Pernah. Iya laku ini piye iki? Iya, tapi keyboard harus dimatikan dulu, dihidupkan lagi. Nanti yang nyanyi lain, yang 2 ini nggak apa-apa. Nggak masalah. Bener nggak masalah. Nggak ada masalah, nggak mati nggak apa-apa. Tapi yang 1 ini mati lagi. Itu sampai berapa lagu itu? 3 atau 4 lagu. Begitu terus. Yang nyanyi yang 1 ini. Tapi yang 2 ini nggak apa-apa. Tapi aku nggak tahu ya, itu masalah apa aku nggak tahu. Yang jelas Tapi setelah maghrib, setelah nyebrang, yang error syuting. malah ganti syuting ya? Iya. Oh. Syutingnya. Masya Allah. Kamu harus berhati-hati teman-teman Iya. syuting. Itu kalau Wonogiri wilayah selatan. Itu mistisnya kuat banget. Harus memang kudu di Jadi Kulon ya, sama Kulon. ngomong orang-orang akamsi ini harus Jadi laporan. laporan dulu gitu. Iya, walaupun ya nggak tahu faktor apa nggak tahu, yang jelas seperti itu. Pernah itu udah lama tapi. Udah lama gitu. Kalau sekarang kan saya nggak pernah main dengan nama kita saja, nggak pernah dipocok pakai Oh, nama gitu. lain nggak pernah. Jadi tapi khusus tetap Tonis. mau Iya. dipocok dengan nama lain mau. Ya selama judulnya Cocok. jadi nggak Ya masalah. wis lah. Tapi yang biasa-biasa ya wis Tonis lah. Iya. Oh iya. Jenengan Pakai- apa juga punya wirid amalan tiap hari yang jenengan baca agar acara jenengan lancar. Ya kalau saya lebih banyak sholawat. Ini sholawat gitu. Iya. Oh, Cocok. wajib, Berarti luar ya biasa. Kita. Jadi, Ngeri. jadi kalau sambil gini ya seingat aja, ingat aja. Oke. Sholawatan gitu. Sholawatan gitu. Pantesan si Alvaro yo cocok wae melu hadroh. Selawatan terus kok pasti ya. Ternyata kan di belakang itu kan memang ada apa, Jadi cuma pendorong ya. cuma nggak piye ya. Kadang-kadang ibadah itu kalau menurut saya aja rasa diketok-ketok kayak. Oh, iya. Kalau menurut saya gitu. Ya. Ya Ini kan mumpung ketemu Ah, ya kan. Nah, iya. bukan niat pamer tahat tapi tahadus Ah, biar orang lain Tapi- bisa meniru. Nah, aku yang pernah dengar ternyata ibadah itu ya memang harus diketok ke. Dalam Iya. artian bukan riak, karena riak itu kan di Pamer, hati. di hati. Ya. Hati. Kadang kita mempublis itu ada niat pamer, Pamer, apa memang ben wong liya melu seperti Ikut, itu. iya. Karena gini, batasannya antara bangga dan sombong itu tipis sekali. Tipis Iya, sekali. benar sekali. Kadang-kadang sih, kadang Benar. Kita Oh. membanggakan
orang lain penerimanya, kok sombong man. Gitu. Saya takutnya di situ itu. Tapi itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Iya, benar. Tapi gimana Ustaz? Iya. Jadi misalkan gini nih, Iya. aku kan misalkan bismillah, ya Iya. semoga saya bisa umrah atau haji. Amin. 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 Nah, ketika di situ aku dengan bangga foto misalkan Iya. dengan istri selfie. Iya. Nah, ya itu tadi Mas Depong kan bilang bangga dengan riak itu tipis. Tipis. Aku pun mesti merasa, iki aku bangga apa pamer kan gitu. Iya. Ya toh, aku Iya, pun kadang betul. merasa gitu. Nah, Iya. sebenarnya kita gimana sih? Harus mempublis supaya teman-teman itu tahu tentang hal kebaikan seperti ini. Kita ini pamer. Iya. Kalau kita iki duwe sesuatu ilmu yang harus kita publis, Iya. atau kita ini pengen bermanfaat. Iya. Kan tipis mau ternyata, memang tipis loh Mas. Ya kalau saya dua-duanya aja dilakukan. Jadi emang ada yang dipublis tapi juga ada yang di-share. Jadi ada yang dipublikasikan enggak apa-apa. Tapi ada suatu ibadah yang kiranya yang tahu hanya kita sendiri. Oh gitu. Bisa. Kan karena ya tahadus bin nikmah ini juga perintah Nabi. Fa'amma bi nikmati rabbika fahadis. Ketika kamu mendapat kenikmatan ya silahkan disebarluaskan. Itu boleh. Untuk apa? Untuk menggait orang. Tapi emang kita juga ada ibadah yang kiranya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Biar imbang. Nah, gitu. Tapi ya memang tipis. Tipis, Kadang riak. Kadang aku misalkan membanggakan misalkan, tapi aku suka ya gitu loh Mas. Nggak tahu entah semakin kesini yang sasa sih terus sih, yang maksudnya teman-teman kru itu job story. Kadang aku tak batas sih, kadang iki aku apa sombong apa anu ya, apa bangga ya, kadang ya mikir gitu. Makanya Itu yang pekerjaan loh ya. Pernah nyetori sekali. Mas Rinda Komen. itu komen sama saya. Oh, nomormu cek urip toh, Mas. Bener. Serius itu benar. Bener itu. Karena saya nggak pernah nyetori. Nggak pernah story. Dan tak kira iki nomorku apa dihapus, tapi ternyata kok isih metu aku mantepong iki. Bener nih. Masih ingat Real asli. Belum lama itu. Itu saya kan menerima jenengan nyimpen nomor saya. Itu saya kan biasanya share pamflet pengajian gitu kan. Nah, itu tergantung pandangan seseorang. Kalau saya kan saya niatkan untuk dakwah. Untuk dakwah di medsos. Tapi ada yang mengatakan ini marketing gen payu, itu monggo, terserah. Semuanya kembali ke hati masing-masing. Iya. Tapi ya kadang ya marketing juga. Tapi ya nggak apa-apa, jemaah ben akeh. Karena zaman sekarang itu imanuhum fi uyunihim, imannya seorang itu di mata, jarang yang di hati. Kan maksudnya? gitu. Oh iya. Oke, siap Bos. Sing motong lesu. Mas Akbar. Oke. Gimana? Ya. Karena zaman sekarang ini imanuhum fi uyunihim, imannya seorang itu di mata. Kebanyakan di mata. Ada yang di hati, itu yang paling afdal. Tapi sekarang rata-rata di mata. Misal ada acara pengajian besar dan sebagainya, dia berangkat. Berangkat. Tapi terkadang kalau ada pengajian cuma kecil sebagainya, dia belum tentu berangkat. Jadi pengajian, ngaji dan sebagainya kadang memang harus di-share sehingga mohon maaf mata-mata kita bisa melihat sehingga lama-kelamaan akan masuk ke hati. Kan gitu. Iya memang. Yang lebih ramai ya lebih tertarik. Dan sekarang di dunia media sosial itu yang paling ini memang paling ramai. Gitu. Misalkan ada di waktu yang sama pengajian yang katakanlah kiai atau gusnya itu lebih ramai, mesti ya lebih banyak ke situ. Tapi anu loh, jadi aku pernah dengar gini. Kalau kita berdoa di tempat yang sama dengan orang-orang yang sama, kita memuja yang sama, insya Allah terkabul. Maksudnya gini, aku bersama kiai-kiai ulama-ulama, kita sama-sama berdoa, memohon katakanlah ampun, memohon rezeki. Seharusnya kalau beliau ini dikabulkan, saya juga dikabulkan. Wong doanya bareng, kan gitu. Apalagi kalau jemaahnya wakeh, doanya apik, kan lebih banyak dikabulkan daripada dengan jemaah yang sedikit. Itu gimana? Berarti kan kita tetap harus pilih yang jemaah banyak, otomatis. Ya,
tergantung gini. Ada yang mengatakan doanya orang 40 itu bagaikan doa satu wali. Orang Gitu kan. 40. Oke, Nah. satu wali kan gitu. Tapi kalau zamannya sedikit, kita lihat istiqomahnya. Jadi kita ambil dari mata pandang lain. Ya, Jadi sudut ketika pandang sedikit itu mungkin istiqomah beliau. Cuma jemaah cuma 5, 6, 7 tapi dia istiqomah dibandingkan yang rame. Rame setahun sekali. Ono sing ibaratke paling yo koyo pitik ngendok rampung tinggal kan gitu. Iya. Tapi nek yang kecil ini istiqomah setiap minggu, setiap bulan dilaksanakan terus. Nah, tinggal nanti yang paling mulai yang mana ya? Kita tunggu saja nanti di pengadilan Allah. Karena kayak Mas Depong ini ternyata juga yang terdekat. Walaupun nih, ngapunten Mas Depong. Pak Kiainya ini kalau dikatakan apa ya istilahnya terkenal atau lagi naik daun nggak sih? Terkenal nggak sih maksudnya? Di Jemapolo sendiri. Kayak Ustadz ini kan terkenal. Enggak, biasa. Tetapi akhirnya sebagai pegangan beliau. Jadi kalau ada pembahasan iman Islam, Mas Depong ini curhatnya ke beliau. Jadi kan tugas untuk masing-masing kiai nggak harus terkenal harus manfaat. Semua ada makomnya sendiri-sendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri. Kowe yang terlalu terkenal dia nyedak ya angel ya. Untuk kaya sing belum disedaki gitu tadi. Aku baca situasi kan, wah ini Mas Bayu ini lagi ini ya, jujur ya Mas. Langsung tak ajak gitu wae. Berarti nggak apa-apa ya misalkan apa namanya? Kita berdoa memang mencari sing wonge akeh. Itu enggak apa-apa berarti. Enggak masalah. Doa itu dimanapun tempat. Yang penting tempat itu emang benar-benar tidak diharamkan. Monggo. Wih, di atas gunung enggak haram ya? Enggak. Aman. Yang Mas Depong sendiri kira-kira Mas, jenengan lebih senang berdoa dengan banyak teman-teman jemaah apa sendiri di gunung mau? Kalau saya tahu. Pokoknya pilihannya angel terus iki pokoknya iki. Lah kalau repot iki. Ya tergantung suasananya. Suasana. Iya. Oh. Lah kalau pas pengajian ya tetap rombongan. Tetap rombongan. Oh. Kalau nggak naik gunung ya di rumah. Tapi untuk pengalaman ini kan seneng naik gunung kuwi memang tingkat kenyamanan katakanlah kusyuk itu kalau di persenis berapa persen daripada di rumah? Kok sampai dengan gelem munggah gunung yang ya itu? Kalau menurut saya bisa 80-90%. Oh, memang karena memang suasananya memang benar-benar sunyi. Benar-benar sunyi. Yang dengar kan suara alam. Kalau di gunung itu suara alam, adanya suara alam. Enggak ada. Iki kan oke alam bebas Mas. Maksudnya guru rada ning alas iki ngono gak padha wae. Lain. Suasananya lain. Kalau di sana kan kalau di puncak gunung nggak dengar suara kendaraan, nggak ada. Adanya paling angin sama suara jangkrik itu pun jarang. Jarang ya. Kalau di puncak gunung. Jadi ya kalau suasana syahdu kan wong berdoa lebih khusyuk lagi. Oh iya. Walaupun sholatnya harus tayamum sebisa mungkin. Tayamum. Kan cari air aja sulit. Ini itu dulu. Ada kata-kata terakhir, Ustadz Bayu? Oh, kata-kata terakhir loh. Oh ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Udah sama siapa? Udah. Ayo bikin Ma'ruf siapa gitu. Kalau sama Ustadz Bayu. Ustadz Bayu. Al-Asikin. Terus ini pertanyaan gua apa ya? Maksudnya, jangan kata-kata terakhir itu tadi loh. Apa itu tadi? Oh ya, Mas Depong dulu ini. Pesannya untuk teman-teman seniman pekerja musik. Jadi untuk semangat terus untuk berkarya tapi tetap keimanannya tetap harus ditingkatkan itu gimana? Pesannya gimana? Ya kalau pesannya ya sing semangat aja sambat. Terus kalau karena banyak oknum ya. Banyak oknum. Kita mau mengingatkan nggak bisa. Kalau kan banyak oknum kalau pekerja seni identik dengan negatif. Gitu. Pekerja seni. Jadi kalau mengingatkan itu nggak bisa. Ya itu kesadaran masing-masing. Jadi ya sing semangat
tetap berkarya, orang jor-joran rego. Karena ya masing-masing itu Iya, tadi. betul. Kalau rezeki ya sebenarnya dapat lah. Iya. Jadi kalau sekarang kan kalau saya ibaratnya ya saingan ya. Semakin banyak Oh iya ya, iya. grup musik kan semakin banyak. Oleh anak muda sekarang. Jadi nggak bisa kalau kayak sound bisa harganya disamakan bisa. Itu kan yang dihitung alat spek alat. Spek alat. Kalau campur sari kan nggak bisa. Kalau musik kan nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalau yang keluar yang baru jedul, akhirnya yang penting dia dapat job. Dapat job. Itu sengaja jor-joran tadi. Iya. Tapi memang loh, kalau musik itu malah jauh gitu. Yang musik itu dia bisa pas di puncak ya benar-benar di puncak. Tapi ketika masanya udah hilang loh. Yeah. Tapi yang tahun ini sih ya ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menurut saya sendiri nggak pernah naik terlalu tinggi dan nggak pernah turun. Menurut saya ya lurus. Berarti ya podo iki Mas. Step by step lah. Podo Puma daerah Ngerandu kan. Iya. Tak lihat dulu Mas Yus. Iya. Ya santai gitu. Oh, sponsor utama nih acara ini. Oh iya, sponsor utama. Masuk. Berarti ya hidup itu harus di tengah-tengah, kalau usah terlalu tinggi, karena nanti ketika terlalu tinggi dan pas hilang masanya ya terlalu jatuhnya dalam. Jadi kalau naik ya ibaratnya tangga ada trap-trapnya loh. Yes, dikit gitu. Jadi kalau bisa ajek kita alhamdulillah. Habis corona ini kan seperti grup baru. Oh iya. Banyak gitu. Memulai perjuangan baru. Habis corona itu. Yang corona itu 2020 ya bukan sombong gitu. Itu jobnya lumayan gitu. Enggak satu pun yang nyantol corona itu. Corona ya. Maksudnya enggak satu pun yang nyantol? Enggak ada job sama sekali. Enggak ada job. 2 tahun ya? 2 tahun. 2020 2021. Oh. Nganggur. Beruntung Karanganyar itu dulu bupatinya Pak Zuyat. Tapi waktu corona ini ya memang menakutkan Mas. Maksudnya menakutkan kita mau keluar kan ya bener-bener mati. Ade cek urip ya alhamdulillah waktu corona ini. Kancane do mati. Loh, kan Ade alhamdulillah. Iya. Ya walaupun rezekine ya kalau rezeki tetap melimpah sih ya, cuma jobnya itu memang jauh, terasa. Benar. Enggak cuma Campur Sari, Mubalik juga sama. Mubalik juga sama. Apa yang mengumpulkan Sumayo? Bulan jamaah kan sulit, susah. Betul. Oke. Untuk malam hari ini kita cukupi dulu. Sekarang kita quote of the dead dari Ustadz Bayu malam hari ini. Tiada yang sia-sia untuk dakwah di jalan Nabi Muhammad SAW. Apapun caranya, semoga Nabi Muhammad SAW ridho. Insya Allah Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat kita semuanya. Amin. Kalau dari aku sendiri itu tenang, selebihnya kesepian. Jadi menikahlah. Pokoknya intinya menikahlah apapun yang terjadi. Mas Depom, kalau ada satu lagi. Kata-kata. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini dan terima kasih juga untuk Mas Depom untuk meluangkan waktunya. Kami dari tim Puma Ngopi dan Ustadz Bayu Setia ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf kalau di tempat ini sedikit ada yang tersinggung, maksudnya ada yang salah-salah kata itu tadi, mohon maaf. Iya. Ustadz Bayu. Terima kasih, semoga bermanfaat, memotivasi untuk yang lainnya tetap berkarya. Terima kasih sebelumnya. Mohon dimaafkan kalau ada pertanyaan yang kiranya tidak berkenan di hati. Ya, nggak apa-apa. Saya juga mengucapkan terima kasih, matur nuwun, sudah diundang di sini. Terima kasih sekali. Dan saya kalau banyak salah kata dalam menjawab mungkin kurang benar, dimaafkan. Oke, kita cuma memfasilitasi. Dan untuk teman-teman yang di rumah, tetap stay terus dan subscribe untuk channel kami karena kita akan terus melakukan kebaikan dengan Ustadz Bayu dan narasumber yang lain.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Puma, ngopi, ngajeni lan ngopeni.